Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai sumbangsih negara Indonesia dalam perkembangan fisika. Selama masa penjajahan, ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia sulit mengalami perkembangan. Masyarakat yang terjajah pada saat itu kurang peduli terhadap perkembangan ilmu pengetahuan karena situasi pada masa penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan, berbagai ilmu pengetahuan, termasuk fisika, mulai berkembang di Indonesia. Saat ini, banyak fisikawan Indonesia yang ikut andil memberi sumbangan penting bagi perkembangan ilmu fisika. Profesor Dr. Ahmad Baikuni, MSc, PhD. Beliau fisikawan atom pertama di Indonesia dan termasuk jajaran ilmu fisika atom internasional yang dihormati. Pada tahun 1954, ilmu fisika atom yang sebelumnya dimonopoli oleh Amerika mulai diajarkan secara terbuka di perguruan tinggi. Profesor Baikuni yang saat itu sedang memperdalam ilmu fisika di Amerika tidak melewatkan kesempatan untuk mempelajari bidang baru tersebut. Di universitas inilah beliau meraih gelar PhD pada tahun 1964. Pengetahuannya mengenai fisika atom membuat Profesor Baikuni ditunjuk menjadi Dirjen Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN di Jakarta pada tahun 1973 hingga 1984. Beliau juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Swedia pada tahun 1985 sampai 1988 dan menjadi Rektor Universitas Nasional Jakarta atau UNAS. Beberapa karya Profesor Baikuni diantaranya buku teks fisika modern dan Al-Quran, ilmu pengetahuan dan teknologi. Profesor Chia Mai-on, PhD. Beliau adalah guru besar ITB yang menekuni bidang partikel kuantum dan kosmologi relativistik, dan kemudian beralih ke penelitian polimer, optik nonlinier, dan superkonduktor. Kontribusi besar beliau dalam fisika membuat beliau masuk ke daftar Wise Index of Leading Scientists and Engineers yang dikeluarkan Comstage. Profesor Pantur Silaban merupakan guru besar fisika teoritis ITB yang menekuni relativitas umum dan fisika partikel elementer. Beliau merupakan fisikawan Indonesia pertama yang mendalami gravitasi dan teori relativitas umum Einstein. Beliau memperoleh beasiswa dan mendapat gelar PhD di Graduate School, Syracuse University, New York. Di universitas tersebut, beliau berguru langsung kepada murid dan kolega Einstein dalam relativitas umum. Profesor Pantur Silaban mempunyai peran yang besar dalam membangun komunikasi fisika teori di Indonesia. Beliau menerbitkan buku fisika teori dan menerjemahkan banyak buku yang dipakai oleh perguruan tinggi terbaik dunia. Makalah-makalahnya mengenai teori gravitasi dan fisika partikel elementer dimuat di berbagai proceeding dalam dan luar negeri. Beliau juga beberapa kali diundang sebagai pembicara di International Center for Theoretical Physics atau ICTP Trieste, Italia. Profesor Hans Jacobus von Sparkijk adalah mantan fisikawan Indonesia dan dosen fisika teoretik di ITB. Beliau memberi sumbangan berarti kepada komunitas fisika dunia berupa metode-metode matematika guna memahami fenomena fisika dalam partikel elementer dan relativitas umum Einstein. Hasil penelitiannya dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional terkemuka. Salah satu karya Prof. Jacobus von Sparkijk adalah Dari Atomos hingga Quark. Dr. Joni Setiawan adalah ilmuwan Indonesia yang menekuni bidang astronomi dan astrofisika. Beliau bekerja sebagai peneliti di Departemen Pembentukan Bintang dan Planet, Max Planck Institute for Astronomy di Heidelberg di Jerman. Sejak tahun 2003, beliau dikenal sebagai penemu banyak planet ekstrasolar dan telah menemukan 15 planet ekstrasolar.
Planet terakhir yang ditemukannya adalah HIP 130444b. Penemuan ini berpotensi membuka cara pandang baru tentang proses pembentukan bintang. Sebab saat ini diyakini banyak bintang tua dan minim kandungan logam tak mungkin memiliki planet. Pada akhir tahun 2010, penemuan HIP 130488b dinobatkan sebagai 10 penemuan sains terbaik 2010 versi majalah Times. Profesor Dr. Terry Mart merupakan fisikawan terpandang yang menekuni fisika nuklir dan partikel teoritis. Beliau telah menulis sekitar 100 makalah yang terbit di berbagai jurnal dan proceeding internasional. Beliau juga berhasil menciptakan model produksi partikel kaon yang kemudian dinamakan kaon-mate dan dipasang dalam situs web agar dapat menjadi acuan bagi peneliti dari seluruh dunia. Kontribusinya dalam bidang fisika partikel juga membuatnya sering diundang sebagai pembicara tamu pada pertemuan ilmiah internasional di sejumlah negara. Haryo Sumawidakdo PhD merupakan fisikawan Indonesia yang menekuni fisika partikel elementer. Beliau mendapat gelar PhD di Florida State University dan bekerja di CERN atau European Organization for Nuclear Research, di mana ribuan ilmuwan, terutama fisikawan partikel, melakukan eksperimen bersama. Beliau terlibat dalam eksperimen fisika partikel yang menemukan top quark, salah satu partikel elementer. Saat ini, beliau terlibat proyek Large Hadron Collider atau LHC dan menjadi anggota Compact Muon Solenoid atau CMS, sebuah eksperimen fisika partikel yang terletak di LHC. Profesor Dr. Nelson Tansu BS, FNAI PhD, adalah seorang akademisi dan peneliti di bidang nanoteknologi dan optoelektronika. Saat ini, beliau menjadi profesor di Departemen Teknik Elektro dan Komputer di salah satu universitas ternama di Amerika, yakni Lehigh University. Lebih dari 84 hasil riset dan karya tulis Profesor Dr. Nelson Tansu telah dipublikasikan di berbagai konferensi dan jurnal ilmiah internasional. Beliau juga sering diundang menjadi pembicara utama di berbagai seminar, konferensi, dan pertemuan intelektual di Amerika, Kanada, Eropa, dan Asia. Beliau juga telah memperoleh 11 penghargaan dan 3 hak paten atas penemuan risetnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.